Kota kematian ini terletak di Osetia Utara, tersembunyi di salah satu dari 5 pegunungan yang melintasi wilayah tersebut. Ada banyak mitos dan legenda di kalangan penduduk setempat, dan semuanya bermuara pada fakta bahwa tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup dari tempat-tempat ini. Penduduk lokal tidak pernah pergi ke sana. Tanah ini juga tidak menarik wisatawan. Hanya jika Anda melalui jalan kota orang mati akan memakan waktu 3 jam berkendara menyusuri jalan sempit dan perbukitan kecil. Cuaca yang selalu berkabut semakin melambat. Sesampai di sana Anda akan menemukan bahwa seluruh kota berdiri di atas bukit dan terdiri dari bangunan-bangunan kecil berwarna putih. Bangunan putih ini berkontribusi pada nama kota. Faktanya bangunan berwarna putih ini tidak lebih dari bongkahan batu tempat warga setempat menguburkan orang yang mereka cintai. Dargavs adalah pemakaman Osetia kuno. Ruang bawah tanah tertua berasal dari abad ke-16. Wilayah ini tidak terlalu menarik bagi wisatawan, tetapi para arkeolog membuat penemuan yang tidak biasa di sini. Jadi, ditemukan misalnya mayat-mayat itu dikubur dalam bentuk kayu yang menyerupai perahu. Rahasianya tetap bagaimana perahu itu sampai di tempat-tempat yang tidak ada sungai yang bisa dilayari. Salah satu penjelasannya adalah jiwa harus menyeberangi sungai sebelum pergi ke surga. Banyak koin ditemukan tidak jauh dari kriptografi. Ini dijelaskan sebagai berikut. Segera setelah orang Osetia menguburkan seseorang yang dekat dengan mereka, mereka melemparkan koin ke bawah bukit dan jika itu mengenai batu, maka jiwa almarhum mencapai surga. Beberapa krips terletak terpisah. Penjahat bumi dimakamkan di ruang bawah tanah ini. Jadi, jika selama wabah seluruh keluarga meninggal kemudian mereka dikuburkan oleh orang lain di ruang bawah tanah yang sama. Sampai batas tertentu, Dargav dapat dikaitkan dengan tempat paling misterius di planet ini karena ada banyak legenda dan rahasia di sekitarnya. Dargav adalah pemukiman yang cukup besar, hanya saja praktis tidak ada penduduk tetap di sana. Ini semua karena runtuhnya gletser Pasak yang terjadi pada September 2002. Dia menghancurkan jalan menuju desa, akibatnya Dargav sama sekali tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Dargav juga dikenal dengan menara pertempurannya dan kota orang mati. Faktanya adalah bahwa pekuburan Dargav adalah yang terbesar di seluruh Kaukasus Utara. Ada 95 ruang di bawah tanah dan semi tanah. Ini juga sangat sering dibandingkan dengan lembah Firaun di Mesir. Para ahli sering mengasosiasikan penciptaan kota mati ini dengan wabah-wabah yang mengerikan. Saat itulah populasi Osetia turun dari 200.000 menjadi 16.000 orang. Namun penelitian menunjukkan bahwa pekuburan ini sudah berfungsi sejak abad ke-9 hingga abad ke-18. Tepat di tepi sungai Walakdon, ada menara Mamsurov tingginya 16 meter. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa bagian atas menara dihancurkan, ia tetap mengesankan bahwa ukuran dan kualitas batu yang sempurna. Pintu masuk yang melengkung setinggi 2 meter dan jika ada bahaya, orang-orang naik ke sana dengan tangga kayu yang terpasang dan kemudian menyeretnya ke belakang dan mengunci pintu masuk dengan pintu yang diikat besi. Menara Mamsurov adalah contoh nyata dari arsitektur batu Osetia. Selain itu, hanya keluarga terkaya yang mampu membangun menara seperti itu. Awal pembangunan menara dimulai pada era Alania. Akan tetapi gaya menara Osetia Kaukasia terbentuk pada abad 17 hingga 18. Awalnya menara dibangun sebagai bangunan pertahanan, militer dan seringkali sebagai bangunan tempat tinggal. Ngomong-ngomong, selain signifikansi militer selama penggerebekan penjajah, seringkali menara di Osetia Utara muncul sebagai sarana perlindungan terhadap pertumpahan darah. Menara leluhur seperti itu dipuja sebagai tempat pemujaan, karena itu adalah tempat kediaman roh suci. Menara leluhur adalah benteng dari penjamin keutuhan dan durasi marga dan nama keluarga. Peran menara di Osetia begitu penting sehingga lama-kelamaan bahkan menjadi objek pemujaan. Menara Likov menjulang di atas kota orang mati hanya 1 kilometer dari desa. Di lereng gunung Raminirek, maskit ini memiliki 4 balkon. Menara ini mengendalikan pendekatan ke Dargav dari negara Gelnaldon.
Itu juga dikenal sebagai Menara Batif. Mereka menangkapnya kemudian. Menara itu rusak parah akibat gempa bumi tahun 1923. Dan di pinggiran paling timur desa ada menara hidup di Dogov. Itu adalah rumah yang dulunya terawat dengan baik, sebuah benteng. Di dalamnya ada perapian di mana sebuah rantai digantung, kursi kayu terukir untuk pria yang lebih tua, meja rendah berkaki tiga untuk makanan, bak air yang dilubagi dari batang pohon, tempat tidur kayu buatan sendiri, bangku, piring kayu dan tembikar ditempatkan di rak. Tempat yang dingin menjadi kebanggaan di dinding dan senjata api. Di Dargavs, monumen arsitektur berikut juga ada dalam berbagai tingkat pelestarian. Kompleks Taruf, Kastil Sahamanov, Menara Jibilovs, Menara tempat tinggal Sasif, serta banyak monumen lain yang tidak diketahui asalnya. Asal-usul nama desa memiliki beberapa penjelasan. Oset, Dwargars, atau Gatikibir atau Defender of the Gods, atau dari Oset, Dark Long, Fes Arawa, daerah di mana desa itu berada pernah dihuni pada zaman kuno. Dari zaman perunggu, sejumlah besar monumen arkeologi ditemukan di sini, termasuk kuburan Alania pada akhir milenium pertama M. Dargavs adalah salah satu yang utama pusat-pusat pembentukan masyarakat pegunungan Tagaur menurut legenda sejarah dan silsilah Sarevich Saga atau Tagaur. Nenek moyang klan atau nama keluarga dari kelas atas Osetia Timur tinggal di sini. Suku Kanukov dan Mamsurov sangat berpengaruh yang memiliki bidang tanah terbaik di dekat desa dan berhak melindungi negara Dargav. Keluarga paling bangsawan Dargav mendirikan aul baru di negara terdekat. Misalnya suku Kanukov mendirikan desa Koban Atas yang dikenal seluruh dunia karena monumen arkeologi zaman perunggu yang memberi nama pada budaya Koban kuno. Belakangan keluarga Tulatov mendirikan desa Koban Bawah. Pemindahan beberapa penduduk desa ke dataran dimulai setelah berdirinya Mozdov pada tahun 1763. Pada tahun 1830, selama pemberontakan di Osetia, pasukan SAR di bawah komando Jenderal Avkhazov menerobos masuk ke Dargav. Banyak penduduk tewas, beberapa menara hancur. Para pemimpin pemberontakan diasingkan ke Siberia. Saat ini praktis tidak ada populasi permanen yang terhubung dengan penurunan gletser Kolka pada bulan September 2002. Akibat penurunan tersebut, jalan menuju desa hancur dan Dargav ditinggalkan tanpa komunikasi dengan dunia luar.